Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kerjasama ekonomi ASEAN sebagai kelanjutan dari materi-materi sebelumnya. Oke, jadi eh, pada kesempatan kali ini saya akan membagi dalam 4 aspek tentang kerjasama ekonomi ASEAN, yaitu kerjasama di dalam ASEAN atau intra-ASEAN regionalism dan ASEAN Free Trade Area, lalu bentuk-bentuk kerjasama perdagangan dan investasi, kemudian terkait dengan regionalisme, adanya AFTA dan berbagai aspek lainnya. Oke, lalu apa kerjasama intra-ASEAN itu dan AFTA itu? Jadi kerjasama ekonomi di dalam ASEAN itu sebetulnya merupakan sesuatu yang relatif baru karena dilihat dari sejarah berdirinya ASEAN itu. Karena sebagaimana kita ketahui, fokus utama terbentuknya ASEAN itu adalah motivasi politik, yaitu untuk membendung isu komunisme di Asia Tenggara ketika Perang Dingin. Nah, semakin lama seiring dengan perkembangan anggotanya, misalnya sampai tahun 85 itu masih 5 negara, kemudian tambah Brunei, kemudian setelah Perang Dingin keanggotaan ASEAN semakin luas menjadi 10 anggota lengkap sekarang ditambah 1 Timor Leste. Dinamika kerjasama ekonomi ASEAN itu tidak lepas dari salah satunya apa yang disebut sebagai United Nations Blueprint. Jadi dalam cetak biru PBB itu mempunyai sebuah milestone, manifesto yang menginginkan di beberapa wilayah itu menjadi pusat perkembangan atau pembangunan internasional. Nah, dalam konteks ini salah satu elemen penting yang dipilih oleh negara-negara Asia Tenggara yaitu memilih sebuah industri manufaktur, yaitu otomotif, khususnya mobil, motor, itu menjadi penggerak roda ekonomi di kawasan ini. Nah, adanya UN Blueprint itu kemudian langsung direspon oleh beberapa negara ASEAN, misalnya Malaysia dengan membentuk yang kita kenal sebagai Proton, kemudian Indonesia menggandeng Jepang membuat Toyota Kijang, artinya kerjasama Indonesia-Jepang. Saya kira ini tidak lepas dari adanya gelombang liberalisasi ekonomi. Nah, menariknya negara-negara ASEAN ini cenderung masih sendiri-sendiri, artinya tidak melakukan kerjasama tersebut dan inisiasi pembangunan industri itu dengan payung ASEAN, tetapi cenderung sendiri-sendiri. Nah, meskipun ada upaya misalkan ASEAN Industrial Joint Venture, tetapi cenderung tidak diterima atau ya negara-negara tidak kompak untuk membuat inisiasi itu. Nah, karena perkembangan ekonomi ASEAN yang pengaruh politik tadi itu cenderung melambat, maka dibuatlah sebuah tim khusus task force yang bertugas untuk membuat gagasan-gagasan agar pembangunan di
kawasan ini semakin maju. Nah, kita lihat di poin 2 ini menunjukkan bahwa yang terjadi itu sebetulnya bukan integrasi seperti yang diinginkan sebagaimana minggu-minggu sebelumnya, yaitu hanya kerjasama. Nah, kerjasamanya itu berarti kerja bersama-sama atau sama-sama kerja. Itu saya kira menarik untuk kita perhatikan. Nah, ketidakkompakan antara negara-negara ASEAN ini saya kira juga menjadi faktor penting kenapa perekonomian atau kerjasama ekonomi khususnya itu cenderung melambat di kawasan ini. Artinya persaingan antar negara-negara yang utama di kawasan ini juga menjadi faktor. Nah, merefer kepada UN Blueprint lagi yang menggesa atau mendesak negara-negara melakukan liberalisasi itu kemudian direspon dengan adanya kebijakan preferential tariff agreement. Jadi adanya desakan liberalisasi itu menuntut adanya pelaksanaan yang namanya preferential trade arrangement ini. Nah, kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai ini cikal bakalnya AFTA, jadi ASEAN Common Market ini. Nah, sayangnya di dalam konteks ini peran Indonesia kurang begitu menonjol. Saya kira menjadi tugas kita kenapa peran Indonesia dalam konteks pembangunan ekonomi ini kurang menonjol dibanding negara-negara misalkan Singapura, Malaysia yang sebagaimana kita ketahui pembangunan industrinya cukup maju. Nah, gagasan integrasi ekonomi ASEAN ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk ASEAN Free Trade Area yang merupakan hasil dari Singapore Summit. Kemudian sebagai respon atas perubahan geopolitik internasional, yaitu berakhirnya Perang Dingin. Poin yang kedua dari bawah ini, AFTA was not treaty based. Jadi bukan seperti NAFTA mungkin ya, North Atlantic Trade Agreement seperti itu. Karena tadi perbedaan yang sangat tidak seimbang antara negara-negara ASEAN itu menjadi hambatan tersendiri. Saya kira berbeda dengan Uni Eropa. Karena tidak ada kesamaan yang namanya ide, gagasan itu mengakibatkan negara-negara ASEAN tidak menemukan sebuah, ya kalau kita bisa bilang sebagai collective identity, artinya ada identitas kolektif apa yang bisa membuat negara-negara ini equal, sederajat, bisa menerima satu sama lain. Nah, ketika tidak adanya collective identity itu juga diperparah dengan adanya perbedaan sistem ekonomi, korupsi, tingkat pendapatan dan sebagainya. Oke, kita lihat di sini. Dari segi demokrasi misalnya, jadi perbedaan ini sangat mencolok di sini. Kebebasan pers, skor terbaru Timor Leste nomor 1. Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura termasuk paling bawah meskipun ekonominya mampu. Kemudian dalam konteks GDP atau pendapatan negara secara umum, Indonesia memang paling besar karena dinilai dari jumlah penduduk dan sebagainya, kekuatan ekonominya termasuk paling besar. Tetapi ketika kita berbicara income per kapita,
Meskipun kita lihat di sini nomor satunya Indonesia, tetapi jika dalam konteks income per kapita maka Indonesia urutan kelima, kalah jauh dibanding Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand. Itu fakta yang terjadi. Nah, apa faktor pendorong dari adanya free trade area itu? Salah satunya adalah adanya kecenderungan proteksionisme. Jadi adanya proteksionisme atau cenderung melindungi itu dilihat menjadi salah satu pendorong negara-negara di luar ASEAN untuk bagaimana ASEAN ini yang cenderung tertutup bisa terbuka, karena mereka melihat bahwa kawasan ini sebagai pangsa pasar yang sangat besar. Nah, uniknya meskipun ada kecenderungan untuk membuka namanya free trade area itu, masih saja terjadi yang namanya persaingan-persaingan egoisme, selfish di antara negara-negara ASEAN itu. Misalnya Indonesia dan Malaysia bersaing untuk memperebutkan pengaruh. Contohnya di sini Mahathir membentuk Asia Economic Group sebagai saingan dari APEC, karena lebih dulu Presiden Soeharto sudah banyak mendapatkan panggung di dunia internasional. Nah, aspek-aspek inilah yang kemudian dilihat menjadikan ASEAN ini justru kurang progresif. Nah, APEC juga yang menjadi dominasi Indonesia ketika itu di bawah pemerintahan Soeharto dilihat hanya sebagai pembenaran atau endorsement atau pengakuan terhadap supremasi ekonomi liberal Amerika, yang mana ini bertolak belakang dengan Mahathir yang sangat nasionalis itu. Nah, kemudian masuk periode yang namanya krisis ekonomi Asia atau krisis moneter ketika itu, yang mengakibatkan semua mata uang di kawasan ini jatuh dibandingkan dolar Amerika, yang kemudian berimbas kepada krisis sosial, ekonomi, krisis politik, kemudian terjadi yang namanya peralihan kekuasaan. Yang paling parah Indonesia dan Thailand, karena kerapuan dari sistem ekonomi dan politik itu. Maraknya kronisme, lalu corruption dan sebagainya, itu menjadi titik kelemahan kedua negara. Nah, di saat-saat resesi tersebut, ekonomi yang terpuruk itu, di situ nampak bahwa pergerakan ekonomi di kawasan ini lebih ditentukan oleh yang namanya lembaga donor internasional. Dan Indonesia salah satu yang menerima funding dari donor internasional itu. Namun menariknya Malaysia menolak untuk meminjam dari IMF itu. Nah, salah satu poin penting di sini bahwa alasan Malaysia ketika itu menolak bantuan IMF karena IMF memberi syarat yang sangat bagi kita ya sangat tidak adil, karena IMF meminta jika Anda menerima bantuan IMF maka Anda harus mengubah seluruh perangkat kehidupan berbangsa dan bernegara itu berdasarkan nilai-nilai Barat. Saya kira itu tidak ada hubungannya, tidak ada relasinya dengan pembangunan ekonomi, karena ekonomi soal perputaran uang, tetapi syaratnya adalah
perubahan undang-undang ketatanegaraan dan juga sosial politik sebuah negara. Nah, saya kira itu menarik untuk. Nah, karena ketidakadanya mekanisme yang paten di kawasan ASEAN itu, mau tidak mau kemudian muncul aktor-aktor luar yang terlibat di kawasan ASEAN ini untuk memacu yang namanya kerjasama ekonomi. Maka kemudian muncullah yang disebut sebagai ASEAN Plus 3, ASEAN, Cina, Korea, dan Jepang. Oke. Tampak bahwa negara-negara di ASEAN sendiri itu juga satu sama lain saling berkompetisi, sehingga Singapura misalnya sebagai negara yang termasuk leading dalam bidang ekonomi menjadi investor yang sangat penting di kawasan ini. Nah, adanya ketidakseimbangan ekonomi itu mengakibatkan adanya timpangan, saling curiga, dan sebagainya, yang mengakibatkan kerjasama ekonomi di kawasan ini tidak kompak itu. Nah, salah satunya misalnya di sini poin kedua dari bawah, Indonesia misalnya menuduh Singapura itu sebagai sarang koruptor, tempat banyak koruptor Indonesia itu menyimpan uang. Jadi saya kira statement-statement itu yang kemudian semakin menimbulkan ketidakkompakan di kawasan. Oke. Kesadaran-kesadaran itu kemudian bagaimanapun terus muncul, meskipun harus kita akui bahwa peran aktor di luar ASEAN itu cenderung lebih dominan, terutama Amerika, Jepang, Korea sebagai investor besar di kawasan ini, dan terakhir saya kira China. Nah, inilah yang saya maksud bahwa pergerakan ekonomi ASEAN itu kemudian lebih banyak ditentukan oleh aktor di luar ASEAN. Ada yang ASEAN Plus 3 dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa ya karena tadi hambatan-hambatan politik di kawasan ini, kemudian aktor luar menjadi katalis atau penyambung dari kerjasama itu. Dari India, Uni Eropa, ASEAN US Trade Investment. Oke, ASEAN Plus 3. Ini ringkas saja. Dimulai ketika krisis ekonomi ASEAN. Oke, melibatkan Cina dan Jepang. Kemudian Asia Summit ini diinisiasi oleh Malaysia. Oke, jadi yang keempat di sini Asia Summit ini berbeda dengan ASEAN Plus 3. Meskipun anggota-anggotanya ya sama sebetulnya. Tetapi dalam Asia Summit ini uniknya adalah negara-negara ASEAN itu tidak masuk dalam rangka satu payung yang namanya ASEAN, tetapi sendiri-sendiri. Oke. Kekhawatiran akan munculnya dominasi Cina dan sebagainya menjadi isu-isu yang dibahas di forum ini. Nah, kembali lagi aktor luar, persaingan antara negara-negara major power di dunia ini kemudian berimbas di kawasan ini sebagai tempat untuk memperluas pengaruh dan sebagainya. Nah, isunya kemudian diperluas menjadi isu-isu keamanan, kembali lagi ke high politics, jadi tidak ke ekonomi tapi
kembali membawa kerjasama itu ke sektor politik. ASEAN dan Eropa, ini ASEAN EU meeting ini saya kira hanya sangat seremonial sekali. Nah, saya kira itu perkembangan penting dari kerjasama ekonomi ASEAN. Bagaimanapun kita lihat sekarang bahwa pelaksanaan misalnya ASEAN Free Trade Area, kemudian China ASEAN Free Trade Area ini saya kira tidak lepas dari peran aktor-aktor luar. Nah, ini menjadi ujian penting negara-negara ASEAN bahwa kerjasama ekonomi belum maksimal. Meskipun sudah ada berbagai upaya untuk mendorong kawasan ini terintegrasi, misalnya bebas visa, adanya penurunan tarif dan sebagainya, tetapi belum maksimal. Nah, perbedaan-perbedaan profil dari negara-negara ASEAN itu saya kira menjadi poin penting untuk kita ketahui sebagai bahan awal untuk menganalisis bagaimana kerjasama yang sebetulnya terjadi. Nah, adanya dominasi aktor-aktor luar di luar ASEAN, baik Amerika, Jepang, Korea, India, termasuk China yang paling kontemporer, saya kira menjadi topik penting bahwa aktor luar, khususnya negara-negara maju, itu sangat mempengaruhi roda ekonomi di kawasan ini. Nah, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.